Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya mau membuat video singkat untuk mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Dr. Rahman Amin SHMH. Nama saya Nur Hussein Amrah, NPM 2025 111 61011. Sistem hukum Indonesia ini fondasi negara hukum Pancasila. UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional dan hukum dasar yang tertinggi yang mengatur seluruh sistem hukum Indonesia. Berikutnya sistem hukum campuran, mengadopsi dan memadukan hukum adat tradisional, hukum Islam dan hukum Eropa kontinental sebagai warisan sejarah bangsa. Yang berikutnya, fungsi mengatur kehidupan. Berfungsi mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara adil dan berkeadilan. Struktur sistem hukum Indonesia. 1. Hukum publik dan privat. 2 ranah utama yang membedakan hubungan negara dengan warga dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, cabang-cabang hukumnya terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Ini sebagai pilar utama sistem hukumnya. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan pengawal Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen era reformasi untuk menjaga supremasi hukum. Hukum tata negara ini pengatur struktur dan kekuasaan negara. Definisi dan ruang lingkupnya, ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, struktur kelembagaan, dan hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Ada 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat undang-undang, yudikatif menegakkan keadilan. Reformasi kelembagaan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi ini memperkuat lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Fungsi hukum tata negara dalam negara demokrasi Pancasila. Ada kedaulatan rakyat, keseimbangan kekuasaan, negara hukum Pancasila. Kedaulatan rakyat yaitu menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara yang demokratis dan representatif. Keseimbangan kekuasaan ini menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menegakkan supremasi hukum dalam setiap tindakan. Negara hukum Pancasila bertujuan mewujudkan negara hukum yang berkeadilan sosial dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri dari presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, kemudian DPR, lembaga legislatif pembuat undang-undang, kemudian Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan masih ada Komisi Yudisial, yaitu
pengawas perilaku hakim. Hukum administrasi negara, yaitu pengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan pemerintah dan warga, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik untuk kepentingan umum. Pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik, menjamin setiap tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance serta berintegritas. Ruang lingkup pengaturannya meliputi kewenangan pemerintah, tindakan hukum administrasi, prosedur pelayanan, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Asas-asas hukum administrasi negara: 1. Asas legalitas, yaitu pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan hukum dan kewenangan yang sah. Yang kedua, kepastian dan keadilan. Asas kepastian hukum dan keadilan administrasi dalam setiap kebijakan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang berikutnya adalah peran hukum administrasi negara dalam mewujudkan negara hukum. Di antaranya yaitu pemerintah sesuai aturan, perlindungan hak warga, demokrasi, dan pembangunan. Pemerintah sesuai aturan yaitu menjamin pemerintah bertindak sesuai hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang dalam menegakkan kekuasaan. Perlindungan hak warga meliputi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparatur negara, ini harus dilindungi haknya. Demokrasi dan pembangunan, yaitu untuk mendukung pelaksanaan demokrasi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesimpulan, hukum sebagai pilar negara Pancasila, yaitu sistem hukum Indonesia merupakan fondasi utama menjaga ketertiban, keadilan, dan kemakmuran masyarakat dalam bingkai negara hukum. Dalam hal hukum tata negara, yaitu mengatur struktur dan fungsi lembaga negara secara demokratis dengan prinsip check and balance yang seimbang. Di sisi hukum administrasi negara, memastikan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai hukum dan prinsip good governance untuk rakyat. Yang terakhir, mari kita pahami dan hormati hukum sebagai wujud cinta tanah air dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.